One Piece Chapter 1140 resmi mendapatkan judul Skoper Gaba. Cover story yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah di sini terlihat ulti yang dijadikan target sasaran lempar katana oleh Hushu yang disaksikan oleh anak buahnya. Awal chapter, kita kali ini kembali melanjutkan cerita yang ada pada Kastil Aurus, di mana Luffy dan teman-temannya saat ini sudah menemukan di mana keberadaan dari kunci Pangeran Loki berada. Kunci tersebut dipegang oleh salah satu anggota dari kru bajak laut Roger, yakni Skoper Gaban. Gaban pun kali ini menantang duel Luffy guna untuk bisa mencuri kunci itu darinya. Nah, catatan narator yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah di hadapan mereka sang tangan kiri Raja Bajak Laut. Percakapan pun dimulai di mana Luffy yang menyarankan Gaban untuk memberikan saja kuncinya saat ini dan jangan adanya perkelahian. Gaban bilang, "Bukankah sejak awal kau ingin mencurinya dariku?" Nah, di sini pun Zoro teringat ucapan dari Kolon yang menyebut bahwa ayahnya dulu ini adalah bajak laut yang tak ada satupun prajurit Elbaf yang bisa untuk mengalahkannya. Luffy lantas menerima tantangan dari Gaban dan mulai meloncat dari tangan Road. Pertarungan pun dimulai dari Luffy yang meregangkan tangannya pada sisi kiri tubuh dari Gaban. Namun itu mudah diantisipasi oleh Gaban. Dilanjutkan dengan beberapa gatling dari Luffy yang masih juga dengan gampang dihindari oleh tangan kiri dari Raja Bajak Laut ini. Luffy pun di sini berkata kepada Gaban bahwa dia ingin sekali segera ke tempat dari Logi, jadi mereka bisa cepat kembali ke tempat pesta makan jari para raksasa. Gaban kembali memberikan arahan untuk cobalah rebut kunci ini dariku. Nah, di sini pun kemudian kembali Luffy meregangkan tangannya, namun posisi dari Gaban saat ini berada tepat di atasnya, yang saat itu pun langsung ingin menghantam tubuh Luffy menggunakan kunci besar tersebut. Kita pun melihat di sini efek dari pukulan Gaban di mana kunci tersebut dialiri haki dengan kilatan petir hitam yang muncul. Dan dalam satu panel, boom, tubuh Luffy terkena telak hantaman kunci besar yang diselimuti oleh haki. Road dan juga Nami di situ tentu tampak kaget dan berkata bahwa hati-hati, dia sangatlah kuat Luffy. Luffy keluar dari tanah dan punya ekspresi wajah yang benar-benar marah. Selanjutnya, Gaban pun bertanya tentang topi jerami yang dimiliki oleh Luffy yang terlihat sangat bagus. Gaban bilang, kau lebih cocok pakai topi itu daripada helm yang saat ini kau kenakan. Luffy kemudian menjawabnya, tentu saja sebab ini adalah harta yang Shanks percayakan padaku, jadi cepat berikan kuncinya. Gaban kemudian berkata lagi, yang dipercayakan padamu, dia tidak memberikannya padamu secara cuma-cuma. Pelit sekali orang itu. Luffy tentu sangat marah dan berkata tidak seperti itu konsepnya sialan. Dan jangan mengejeknya pelit, kau tak tahu apa-apa soal Shanks. Gaban menjawab, harusnya aku yang bilang begitu. Percakapan ini pun diikuti dengan Luffy yang masih berusaha mengambil kunci dengan cara menggunakan kembali gatling tangannya dan Gaban masih saja santai saja menghindarinya. Kemudian uniknya Gaban bereaksi dengan memasukkan kunci tersebut ke mulut dari Luffy. Dan kocaknya di sini kepala dari Luffy pun membentuk lekukan kunci ya. Pertarungan kembali diteruskan dengan Gaban yang saat ini memakai senjata andalannya berupa 2 buah kapaknya. Dia pun berkata, Yazo Takeru. Gaban melakukan ancang-ancang dan sepertinya insting Zoro pun mengetahui apa yang akan Gaban ini lakukan. Zoro lantas berteriak, segera menghindar Luffy. Kita pun melihat panel epic di mana adanya hentakan tebasan dari berbagai sudut sisi kastil, yang dimana Zoro kali ini turun tangan untuk membantu Luffy agar tak terkena tebasan tersebut. Lagi-lagi penonton yakni Nami dan juga Road kaget melihat kemampuan itu. Gaban di sini penonton bilang, jadi dia punya kru yang hebat. Setelah melihat bahwa lawannya kali ini benar-benar memang punya kemampuan di atas rata-rata, Luffy dan juga Zoro pun bersiap serius, di mana kali ini Luffy memakai wujud Gear 5-nya, di mana wujud Gear 5-nya kali ini memiliki sebuah tanduk, dan Zoro menggunakan 3 pedangnya yang dia aliri lapisan haki. Gaban di sini berkata, jadi itu wujud putihnya ya. Persiapan serangan dari kru bajak laut topi jerami ini pun dimulai dengan langsung menyerang ke arah dari Gaban. Namun menariknya di sini adalah saat mereka menyerang Gaban, malah Gaban mengaku kalah dan juga menyerah. Tentu saja 2 orang ini benar-benar marah dan juga ngamuk ya, kenapa tiba-tiba saja lawannya menyerah begitu saja di dalam pertarungan. Gaban bilang, tenanglah kalian, aku cuma bercanda tadi. Luffy tentu marah, kau pikir kami akan percaya bahwa niat membunuhmu pada kami barusan cuma bercanda? Gaban kemudian menyerahkan kuncinya pada Luffy.
Nah, setelah itu pun Raud kemudian ingin mengatakan sebuah fakta bahwa Gaban ini sebenarnya adalah, namun perkataan tersebut langsung dipotong Gaban karena tidak ingin memberitahu identitasnya sekarang. Gaban bilang, selama aku tetap aman kalian masih bisa mengunjungiku lagi dan saat kalian akan berlayar lagi meninggalkan pulau ini. Zoro dan juga Luffy tentu ngomel-ngomel. Mereka berkata, kau pikir kami sudi lagi untuk melakukannya? Tentu saja tidak. Kami tidak akan menemuimu lagi bodoh dan terima kasih karena sudah memberitahu lokasi kuncinya. Di sini kemudian memperlihatkan flashback kecil di mana Gaban dan juga Kagami no Shanks bertemu. Gaban di sini berkata, apa kau pikir kata-katamu cukup kuat untuk membuatku percaya pada bocah ini? Shanks bilang, kau bebas melakukan apapun Gaban-san. Sekarang kita kembali ke sekolah Walrus, di mana terdapat anak-anak yang belajar di luar halaman bersama dengan ibu gurunya. Namun, mereka sempat melihat ada burung yang berterbangan yang terlihat sangat aneh di atas sekolah. Lalu setelah ibu gurunya ini melihat ke atas, dia pun tidak melihat apa-apa. Kita lanjut ke hutan di dekat dari sekolah tersebut. Tepatnya masih di dalam dunia matahari. Dua kesatria suci sudah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai seekor burung perban yang dibuat oleh Gunko. Di sini Samrock pun baru tahu bahwa Elbaf juga memiliki sekolah dan itu juga akan memudahkan rencana mereka saat ini untuk menculik anak-anak raksasa. Di sini kemudian Gunko terlihat menciptakan lingkaran sihir dan muncullah kilatan hitam di area tersebut dengan ada dua sosok yang akan muncul di dalam lingkaran sihir tersebut. Catatan pada chapter ini pun memperlihatkan informasi tentang nama lingkaran sihir yang Gunko gunakan ini bernama Abyss. Yup, dan kita pun diperlihatkan sosok dua anggota kesatria suci yang baru muncul, di mana mereka adalah Saint Sommer, seorang pria tua berkacamata dengan hanya menggunakan kolornya yang berasal dari keluarga Shepherd. Dan satu lagi adalah makhluk aneh yang seperti semacam seekor kuda namun punya leher yang panjang dengan menggunakan tabung oksigen yang melingkari kepalanya. Nama orang ini adalah Saint Gillingham. Dia berasal dari keluarga Limousin. Sommer muncul pertama kali dan berkata, ada banyak hal yang perlu kulakukan seperti ganti pakaian, begitu juga dengan bersiap-siap. Jadi bisa beri waktu aku 1 jam lagi. Lalu bagaimana dengan masalah suplai makanan kita yang tak bisa membiarkan para penguasa kelaparan? Nah, di sisi yang lainnya kemunculan Gillingham pun berkata, aku telat karena aku ketiduran dan aku bahkan tak ingat disuruh pergi kemana tadi. Yup, dan dua kesatria suci ini pun kaget bahwa mereka sudah ada di negeri Elbaf. Sommers ini tampak marah karena beraninya Gunko memanggil dirinya saat asik santai duduk di kursi kamarnya. Sementara itu, Samrox bertanya kenapa yang muncul 2 orang, padahal aku hanya memerintahkan 1 orang saja. Yup, Gillingham menjelaskan ada alasan terkait hal tersebut. Dikarenakan Samrock ini diperintahkan kembali oleh pejabat tinggi dari pemerintahan dunia, karena itulah mereka dikumpulkan. Mario Joa sekarang sedang mengalami masa-masa krisis dan situasinya telah berubah sejak Reverie kemarin. Sommers kemudian bertanya tentang detail misi kenapa mereka dipanggil ke negeri raksasa. Dan dia pun bertanya mengapa mereka semua ada di negeri yang tidak terafiliasi dengan pemerintahan dunia. Apakah alasan tersendirinya adalah Samrock ini ingin mengunjungi makam dari Raja Harald? Samrock kemudian menjelaskan misi mereka kepada 2 kesatria yang baru muncul ini, bahwa tugas mereka adalah untuk menculik anak-anak raksasa dan membawa mereka ke tanah suci Mario Joa. Gillingham menjelaskan bahwa mereka semua tidak akan muat di dalam tas, jadi hanya mereka yang memiliki tanda yang dapat melewati lingkaran sihir. Kita harus membawa mereka dengan kapal. Dan panel akhir One Piece chapter 1140 pun memperlihatkan Samrock yang berkata, dengan kekuatan yang kau miliki, mari kita ubah ini menjadi sebuah permainan. Menarik sekali ya melihat beberapa hal yang muncul pada chapter kita kali ini. Kita akan bahas dalam video analisis besok ya. Namun kita akan bahas singkat saja terkait dengan satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Samrock pada chapter terakhir. Kita melihat dia sepertinya akan membuat sebuah permainan. Dan sepertinya permainan yang dimaksud mengacu kepada salah satu kekuatan dari 2 kesatria suci yang baru muncul.
Mungkinkah kekuatan dari salah satu anggota kesatria suci ini akan menjadikan mimpi buruk bagi para raksasa dengan sebuah permainan iblis? Di dalam chapter ini, Saint Sommer berkata, bukan berarti anak-anak ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Nah, ini dia kuncinya. Sepertinya Oda Sensei mendapatkan inspirasinya saat menciptakan karakter Saint Gillingham dengan iblis Krampus. Krampus adalah makhluk antropomorfik yang bertanduk dan juga berbentuk setengah kambing, setengah iblis, dan juga pada hari Natal akan menghukum anak-anak yang nakal. Disebutkan bahwa Krampus ini menaruh anak-anak nakal ini di dalam karung ataupun tas. Yep, jadi mungkinkah Gillingham dalam wujud iblisnya nanti akan memasukkan anak-anak raksasa ini ke dalam tas? Kita jelas-jelas tahu ya bahwa rencana yang dimiliki oleh Saint Samrock di sini adalah untuk menargetkan anak-anak raksasa, dan itu sangat pas dengan iblis Krampus yang gemar untuk menghukum anak-anak nakal. Yup, jadi apakah permainan yang dimaksud oleh Samrock di sini ada kaitannya dengan anak-anak nakal yang ada di iblis Krampus ini ya? Para bajingan ini akan menjadi karakter yang paling jahat yang pernah ada dalam cerita One Piece. Yup, sekian pembahasan Tamagon ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk bentuk support kalian atas channel ini agar makin berkembang. Nantikan video analisisnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.